Assalamualaikum, ketemu lagi di video pembelajaran matematika. Masih membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kali ini kita akan mengetahui bagaimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yang berbentuk pecahan. Contoh yang pertama, pada suatu toko terdapat 3 pembeli yang membeli barang yang sama. Sani membeli 1 kg terigu, setengah kilogram telur, dan 1/4 kg gula pasir dengan harga Rp25.000. Dea membeli 2 kg terigu, 1/4 kg telur, dan 1/4 kg gula pasir dengan harga Rp29.000. Kana membeli setengah kilogram terigu, 1 kg telur, dan 1 kg gula pasir seharga Rp41.000. Maudi ingin membeli 1 kg telur dan 2/3 kg gula pasir. Berapakah yang harus dibayar oleh Maudi? Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini, kita buat dulu model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Yang pertama, diketahui Sani membeli 1 kg terigu, setengah kilogram telur, dan 1/4 kg gula. Misal terigu adalah X, telur adalah Y, dan gula pasir adalah Z, maka dari permasalahan yang sebelah sini kita peroleh X ditambah 1/2 Y ditambah 1/4 Z sama dengan 25.000. Lalu pada persamaan yang kedua, kita peroleh 2 kg terigu, 1/4 kg telur, dan 1/4 kg gula pasir. Maka model matematikanya adalah 2X ditambah 1/4 Y ditambah 1/4 Z sama dengan 29.000. Lalu pada persamaan yang ketiga diperoleh 1/2 X, 1 Y atau Y, 1 Z atau Z sama dengan 41.000. Nah, kita lihat di sini model matematikanya masih berbentuk pecahan koefisiennya ya. Untuk memudahkan menyelesaikannya, kita buat dulu model matematika ini menjadi koefisien yang bilangan bulat. Kita lihat pada persamaan yang pertama, di sini ada 1/2 dan 1/4. Kita perhatikan penyebutnya, ada 2 dan 4. Kita cari KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka di sini supaya tidak berbentuk pecahan, semua komponen di persamaan yang pertama kita kalikan dengan 4. X dikali 4 menjadi 4X, 1/2 dikali 4 menjadi 4/2 atau 2 menjadi 2Y ditambah 1/4 Z dikali 4 maka menjadi 4/4 Z atau 1Z sama dengan 25.000 dikali 4 hasilnya 100.000. Ini menjadi persamaan yang pertama. Pada persamaan yang kedua, sini kita lihat penyebutnya adalah 4. Maka supaya persamaan kedua koefisiennya menjadi bilangan bulat, kita kalikan dengan 4. 2X dikali 4 hasilnya menjadi 8X. 1/4 Y dikali 4 hasilnya menjadi 4/4 Y atau 4 dibagi 4 itu 1 ya, menjadi Y. 1/4 Z dikali 4 hasilnya menjadi Z sama dengan 29.000 dikali 4 hasilnya 116.000. Ini menjadi persamaan yang kedua. Pada persamaan yang ketiga, koefisien yang berbentuk pecahan hanya ada di variabel X yaitu 1/2. Maka biar ini menjadi bilangan bulat, kita kalikan dengan 2. Jadi 1/2 X dikali dengan 2, 2/2 jadinya 1. Jadi sama aja dengan X. Y dikali 2 menjadi 2Y, Z dikali 2 menjadi 2Z, 41.000 dikali 2, 82.000. Ini menjadi persamaan yang ketiga.
Nah, menyelesaikannya kita pakai menggunakan metode campuran. Untuk yang pertama, kita eliminasi dulu variabel X yang pertama dari persamaan yang pertama dan yang kedua. Persamaan yang pertama tadi 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 100.000. Persamaan yang kedua 8X ditambah Y ditambah Z sama dengan 116.000. Karena kita mau eliminasi variabel X, maka koefisien X haruslah sama. Di sini ada koefisien X-nya ada 4 dan 8. KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Jadi 4X dikalikan berapa biar menjadi 8X? Ya, dikalikan dengan 2. Jadi semua komponen di persamaan yang pertama dikalikan dengan 2. Menjadi 8X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 200.000. Komponen yang pada persamaan kedua ini tidak ada perubahan karena di sini koefisiennya sudah 8. Jadi tetap 8X ditambah Y ditambah Z sama dengan 116.000. Karena di sini sudah sama, kita eliminasi dengan cara dikurangi. 8X dikurangi 8X sama dengan 0, tidak perlu ditulis. 4Y dikurangi Y, hasilnya adalah 3Y. 2Z dikurangi Z, hasilnya adalah Z. 200.000 dikurangi 116.000, hasilnya adalah 84.000. Maka yang ini menjadi persamaan yang keempat. Selanjutnya, kita eliminasi variabel X dari persamaan yang pertama dan yang ketiga. Sebelumnya, kalau kita sudah eliminasi variabel X, maka langkah berikutnya kita eliminasi variabel X lagi, begitu ya. Nah, pada persamaan yang pertama, 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 100.000. Pada persamaan yang ketiga, X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 82.000. Karena kita mau eliminasi variabel X, maka koefisien variabel X haruslah sama. Berarti kita cari KPK dari 4 dan 1 adalah 4. Maka pada persamaan yang ketiga haruslah kita kalikan semua komponennya dengan 4. Maka diperoleh 4X ditambah 8Y ditambah 8Z sama dengan 328.000. Karena di sini koefisien X-nya sudah sama, bisa kita eliminasi dengan cara dikurangi. 4X dikurangi 4X hasilnya adalah 0, tidak perlu ditulis. 2Y dikurangi 8Y hasilnya adalah negatif 6Y. Z dikurangi 8Z hasilnya adalah negatif 7Z. 100 dikurangi 328.000 hasilnya adalah negatif 228.000. Ini menjadi persamaan yang kelima. Setelah kita dapat dua persamaan dengan dua variabel, yaitu persamaan keempat dan yang kelima tadi, sekarang kita eliminasi variabel Y dari persamaan keempat dan yang kelima, diperoleh 3Y ditambah Z sama dengan 84.000, negatif 6Y dikurangi 7Z sama dengan negatif 228.000. Karena kita mau eliminasi variabel Y, maka koefisien Y haruslah sama. Di sini KPK dari 3 dan negatif 6 adalah 6. Jadi, pada persamaan yang keempat kita kalikan dengan 2. Hasilnya menjadi 6Y ditambah 2Z sama dengan 168.000. Dan pada persamaan kelima tidak ada perubahan. Perhatikan di sini koefisien Y yang persamaan keempat adalah 6, tapi pada persamaan yang kelima adalah negatif 6. Karena berbeda tanda, yang satu positif, yang satu negatif, maka dieliminasinya dengan cara ditambah. 6Y ditambah dengan negatif 6Y hasilnya menjadi 0, tidak perlu ditulis. 2Z ditambah negatif 7Z hasilnya adalah negatif 5Z sama dengan 168.000 ditambah negatif 228.000 hasilnya adalah negatif 60.000. Maka Z sama dengan negatif 60.000 dibagi dengan negatif 5. Hasilnya adalah 12.000. Lalu berikutnya substitusi nilai Z sama dengan 12.000 ke persamaan yang keempat.
Tadi awalnya persamaan keempat adalah 3Y ditambah Z sama dengan 84.000. Sekarang kita substitusi nilai Z sama dengan 12.000. Maka menjadi 3Y ditambah 12.000 sama dengan 84.000. Nah, 12.000-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi negatif 12.000. 84.000 dikurangi 12.000 hasilnya adalah 72.000. Jadi kita peroleh 3Y sama dengan 72.000, maka Y sama dengan 72.000 dibagi dengan 3, yaitu 24.000. Tadi yang ditanya adalah harga yang dibayar oleh Maudi jika membeli 1 kg telur dan 2/3 kg gula pasir, di mana telur kita misalkan dengan variabel Y dan gula pasir kita misalkan dengan variabel Z. Jadi harga 1 kg tepungnya tidak perlu kita cari ya, karena tidak ditanyakan. Karena yang ditanya Y ditambah 2/3 Z, kita sudah dapat nilai Y-nya itu tadi sama dengan 24.000 ditambah 2/3 dikali nilai Z-nya adalah 12.000. 12.000 dikali dengan 2/3, maka di sini 12.000 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 4.000. 4.000 dikalikan dengan 2 hasilnya menjadi 8.000. Jadi kita peroleh 24.000 ditambah 8.000 hasilnya 32.000. Jadi yang harus dibayar oleh Maudi adalah sebesar 32.000 rupiah. Contoh berikutnya, kalau sebelumnya yang bilangan pecahan adalah koefisien, sekarang bagaimana yang berbentuk pecahannya ini adalah variabelnya. Jadi misalkan di sini ada sistem persamaan linear 3 variabel, 1/X ditambah 1/Y ditambah 1/Z sama dengan 6. Lalu persamaan yang kedua, 2/X ditambah 2/Y dikurangi 1/Z sama dengan 3. Lalu persamaan yang ketiga, 3/X dikurangi 1/Y ditambah 2/Z sama dengan 7. Nah, diketahui himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z. Lalu tentukan nilai X ditambah 2Y ditambah 3Z. Bagaimana kalau sistem persamaannya berbentuk seperti ini? Pertama, misalkan 1/X ini dengan variabel lain. Boleh dengan variabel selain A, tapi kalau di sini saya misalkan dengan A, jadi 1/X kita misalkan dengan A, 1/Y misalkan dengan B, 1/Z dimisalkan dengan C. Maka persamaan yang pertama menjadi A ditambah B ditambah C sama dengan 6. Lalu pada persamaan yang kedua, di sini kan 2/X. Kalau 1/X-nya adalah A, berarti 2/X itu sama saja dengan 2A. Di sini ditambah 2/Y. Kalau 1/Y-nya adalah B, maka 2/Y adalah 2B dikurangi 1/Z, jadi dimisalkan dengan C dikurangi C sama dengan 3. Ini menjadi persamaan yang kedua. Begitu juga dengan persamaan yang ketiga. 3/X berarti sesuai dengan yang tadi kita misalkan menjadi 3A dikurangi 1/Y berarti menjadi dikurangi B ditambah 2/Z berarti menjadi ditambah 2C sama dengan 7. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Kalau sudah kita misalkan seperti ini menjadi bentuk sistem persamaan linear 3 variabel seperti biasanya. Maka kita mengerjakannya seperti biasa. Di sini kita menggunakan metode campuran. Tahap yang pertama kita eliminasi dulu variabel A dan B. Kebetulan di sini A dan B-nya bisa langsung kita eliminasi pada persamaan yang pertama dan yang kedua. Persamaan yang pertama, A ditambah B ditambah C sama dengan 6. Persamaan yang kedua, 2A ditambah 2C dikurangi 2A ditambah 2B dikurangi C sama dengan 3. Karena kita mau eliminasi variabel A dan B, di sini kita lihat koefisien A pada persamaan yang pertama adalah 1 dan koefisien A pada persamaan yang kedua adalah 2. KPK dari 1 dan 2 adalah
2. Berarti pada persamaan yang pertama, supaya A-nya menjadi 2A, kita kalikan dengan 2. Sehingga diperoleh 2A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 12. Lalu pada persamaan yang kedua tidak ada perubahan, tetap 2A ditambah 2B dikurangi C sama dengan 3. Karena di sini koefisiennya sudah sama, maka bisa kita eliminasi dengan cara dikurangi. 2A dikurangi 2A hasilnya adalah 0, tidak perlu ditulis. 2B dikurangi 2B hasilnya adalah 0, tidak perlu ditulis. 2C dikurangi negatif C sama dengan 3C. Bagaimana bisa dapat 3C? Perhatikan video pembelajaran yang sebelumnya ya. Lalu 12 dikurangi 3 hasilnya adalah 9. Maka C sama dengan 9 dibagi 3 atau hasilnya 3. Lalu substitusi nilai C sama dengan 3 ke persamaan 3A dikurangi B ditambah 2C sama dengan 7. Nah, tadi kita ketahui C-nya nilainya 3, maka di sini menjadi 3A dikurangi B ditambah 2 dikali 3 itu 6 ya, sama dengan 7. 6 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi negatif 6, maka 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1. Jadi kita peroleh 3A dikurangi B sama dengan 1. Ini menjadi persamaan yang keempat. Lalu substitusi juga nilai C sama dengan 3 ke persamaan A ditambah B ditambah C sama dengan 6. Tadi diperoleh C-nya 3, berarti di sini menjadi A ditambah B ditambah 3 sama dengan 6. 3 kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 3. 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Jadi diperoleh A ditambah B sama dengan 3. Ini menjadi persamaan yang kelima. Lalu selanjutnya eliminasi variabel B dari persamaan keempat dan kelima yang tadi sudah kita peroleh. 3A dikurangi B sama dengan 1. A ditambah B sama dengan 3. Perhatikan di sini koefisien yang persamaan keempat pada variabel B adalah negatif 1. Sedangkan pada persamaan yang kelima koefisien B adalah 1. Karena berbeda tanda berarti kita eliminasi dengan cara ditambah. 3A ditambah A menjadi 4A, negatif B ditambah B 0, tidak perlu ditulis. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Diperoleh 4A sama dengan 4. Maka A sama dengan 4 dibagi 4 adalah 1. Lalu substitusi nilai A sama dengan 1 ke persamaan kelima, yaitu A ditambah B sama dengan 3. A ditambah B sama dengan 3. Tadi diperoleh nilai A-nya sama dengan 1. Maka 1 ditambah B sama dengan 3. 1 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 1. 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Jadi kita peroleh B sama dengan 2. Nah, tadi kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Nah, kita kembalikan lagi karena yang diketahui himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z, maka kita perlu tahu nilai X, Y, dan Z-nya berapa. Sedangkan di sini masih dalam bentuk variabel A, B, C. Jadi kita kembalikan lagi ke variabel X, Y, Z. Tadi A itu sama dengan 1 per X. Dan A itu nilainya sama dengan 1. Maka X sama dengan 1. Lalu diketahui B itu tadi 1 per Y. Dan ini nilainya sama dengan 2. Kalau 1 per Y sama dengan 2, berarti Y sama dengan 1 per 2. Lalu C tadi dimisalkan sama dengan 1 per Z. Dan nilainya adalah 3. Kalau 1 per Z sama dengan 3, maka nilai Z adalah 1 per 3. Sekarang kalau saya tanya, kalau misalkan nilai 1 per X sama dengan 5, maka nilai X-nya sama dengan berapa ya? Tentukan penyelesaiannya itu di kolom komentar ya. Nah, yang ditanya adalah X ditambah 2Y ditambah 3Z hasilnya berapa? X tadi hasilnya adalah 1. Y hasilnya adalah 1 per 2. Z hasilnya adalah 1 per 3.
2 dikali 1 per 2, ini 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 1 dikali 1 menjadi 1. 3 dikali 1 per 3, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 3. Untuk soal yang terakhir, diketahui Rasti dan Sufia secara bersamaan membutuhkan waktu 12 menit untuk mencetak foto. Sufia dan Tina membutuhkan 15 menit untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama. Sedangkan Rasti dan Tina membutuhkan 20 menit untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama. Berapa waktu yang diperlukan oleh Rasti, Sufia, Tina untuk mencetak foto yang sama secara bersama-sama? Kalau ada soal tentang suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu sekian menit, sekian jam, maka kita menggunakan perbandingan yang berbalik nilai. Apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Perbandingan berbalik nilai artinya berarti semakin besar salah satu nilai variabelnya, justru nilai variabel yang lainnya jadi semakin kecil. Jadi kalau suatu pekerjaan diselesaikan dengan cara bersama-sama, tentu waktu pengerjaannya lebih singkat dibandingkan kalau kita mengerjakannya sendiri. Misalkan bagian pekerjaan yang diselesaikan masing-masing dalam waktu per menitnya adalah untuk Rasti, maka setiap 1 menit Rasti menyelesaikan 1 per R bagian pekerjaannya. Untuk Sufia, setiap 1 menitnya berarti mengerjakan 1 per S bagian setiap menitnya. Untuk Tina mengerjakan 1 per T bagian. Maka model matematika yang kita peroleh adalah di sini diketahui Rasti dan Sufia mengerjakannya dalam waktu 12 menit. Maka 1 per R ditambah 1 per S sama dengan 1 per 12. Untuk yang kedua, Sufia dan Tina membutuhkan waktu 15 menit. Maka 1 per S ditambah 1 per T sama dengan 1 per 15. Selanjutnya, Rasti dan Tina membutuhkan waktu 20 menit. Maka 1 per R ditambah 1 per T sama dengan 1 per 20. Tadi kita misalkan 1 per R itu adalah A, 1 per S adalah B, dan 1 per T adalah C. Maka persamaan yang pertama kita peroleh jadi A ditambah B sama dengan 1 per 12. Persamaan yang kedua menjadi B ditambah C sama dengan 1 per 15. Persamaan yang ketiga menjadi A ditambah C sama dengan 1 per 20. Lalu eliminasi persamaan yang pertama dan yang kedua. A ditambah B sama dengan 1 per 12, B ditambah C sama dengan 1 per 15. Di sini kita bisa eliminasi variabel B dan koefisien B-nya sudah sama. Jadi langsung dieliminasi dengan cara dikurangi. A dikurangi 0, hasilnya adalah A. B dikurangi B, hasilnya adalah 0, tidak perlu ditulis. 0 dikurangi C, hasilnya adalah negatif C. Sama dengan 1 per 12 dikurangi 1 per 15. Ini adalah pengurangan bilangan pecahan, maka penyebutnya kita cari dulu KPK-nya ya. KPK dari 12 dan 15 adalah 60. 60 dibagi 12 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Dikurangi 60 dibagi 15 sama dengan 4 dikali 1 jadinya 4. Jadi 5 dikurangi 4 adalah 1. Jadi kita peroleh A dikurangi C sama dengan 1 per 60. Ini menjadi persamaan yang keempat. Lalu eliminasi persamaan ketiga dan keempat. Diperoleh A ditambah C sama dengan 1 per 20. A dikurangi C sama dengan 1 per 60. Karena di sini variabel A koefisiennya sudah sama, bisa kita eliminasi langsung dengan cara dikurangi. A dikurangi A hasilnya 0, tidak perlu ditulis. C dikurangi negatif C hasilnya menjadi 2C sama dengan 1 per 20 dikurangi 1 per 60. Dengan cara yang sama, kita cari dulu KPK dari penyebutnya yaitu 20 dan 60. KPK dari 20 dan 60 adalah
60. 60 dibagi 20 hasilnya adalah 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Dikurangi 60 dibagi 60 hasilnya adalah 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi diperoleh 2C sama dengan 2/60. Maka C sama dengan 2/60 dibagi dengan 2. Atau ini sama saja dengan dikali tapi menjadi berbalik. Jadi 2/60 dikali 1/2. Di sini berarti 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi 1/60. Lalu substitusi nilai C sama dengan 1/60 ke persamaan yang kedua. B ditambah C sama dengan 1/15. Diperoleh nilai C-nya 1/60. Jadi di sini 1/60 kita pindah ke sebelah kanan, hasilnya menjadi negatif. Jadi 1/15 dikurangi dengan 1/60. Nah, di sini kita cari lagi KPK dari 15 dan 60, yaitu 60. 60 dibagi 15 hasilnya adalah 4. 4 dikali 1, 4. 60 dibagi 60 hasilnya adalah 1. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi 3/60 atau lebih sederhananya menjadi 1/20. Lalu substitusi nilai C sama dengan 1/60 yang tadi, kembali ke persamaan ketiga. A ditambah C sama dengan 1/20, di mana C sama dengan 1/60. Kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 1/60. 1/20 dikurangi 1/60, ini berarti sama, kita cari KPK-nya yaitu 60. 60 dibagi 20 hasilnya adalah 3. 60 dibagi 60 hasilnya adalah 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2/60 atau sederhananya adalah 1/30. Yang ditanya, berapa waktu yang dibutuhkan kalau mereka bekerja bersama-sama? Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 1/30 ditambah 1/20 ditambah 1/60. Nah, di sini kita cari KPK dari 30, 20, dan 60. KPK-nya adalah 60 ya. 60 dibagi 30 hasilnya adalah 2. 60 dibagi 20 hasilnya adalah 3. 60 dibagi 60 hasilnya adalah 1. 2 ditambah 3 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Jadi 6/60 atau sederhananya adalah 1/10. Karena kita dapat 1/10 berarti dalam setiap 1 menit 1/10 bagian pekerjaan selesai. Maka pekerjaan itu bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit. Jadi waktu yang diperlukan oleh Rasti, Sufia, dan Tina untuk mencetak foto bersama-sama adalah 10 menit. Cara lain, kalau kita diketahui A ditambah B, B ditambah C, A ditambah C, lalu yang ditanya adalah A ditambah B ditambah C, kita bisa langsung jumlahkan semua persamaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sini jadinya A ditambah A hasilnya 2A, B ditambah B hasilnya adalah 2B, C ditambah C hasilnya adalah 2C, 1/12 ditambah 1/15 ditambah 1/20. Di sini sama-sama ada 2 ya. Kita bisa faktorkan, keluarkan 2-nya. Kalau di sini sudah keluar 2 berarti tinggal A. Di sini keluar 2 berarti tinggal B. Sini keluar 2 berarti tinggal C. Jadi kita dapat faktornya 2 dikalikan dengan A ditambah B ditambah C. Kita cari KPK dari penyebut 12, 15, 20, yaitu 60. 60 dibagi 12 hasilnya adalah 5. 60 dibagi 15 hasilnya adalah 4. 60 dibagi 20 hasilnya adalah 3. 5 ditambah 4 ditambah 3 hasilnya adalah 12. Jadi 12/60 atau lebih sederhananya 1/5. Ini adalah 2 dikali A ditambah B ditambah C. Sedangkan yang ditanya adalah A ditambah B ditambah C. Maka di sini sama saja 1/5 dibagi dengan 2.
Nah, pembagian di sini bisa kita jadikan perkalian, tapi bilangannya jadi berbalik. Jadi 1/5 dikali 1/2 atau 1/10. Jadi kita langsung peroleh A ditambah B ditambah C sama dengan 1/10. Jadi waktu yang diperlukan oleh 3 orang tersebut untuk mencetak foto bersama-sama adalah 10 menit. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan cek Google Classroom masing-masing, lalu kerjakan soal latihan paling lambat hari ini pukul 4 sore. Pembelajaran sistem persamaan nilai 3 variabel sudah selesai. Jadi sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.